Halo, Asmi di sini. Selamat datang di channel YouTube saya, channel yang membahas tentang mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas apa saja yang akan kita pelajari dalam mapel prakarya dan kewirausahaan, khususnya kelas 10 dan untuk semester 2. Ya, bisa kalian lihat buku tampilan bukunya seperti ini. Ya, warnanya coklat. Jangan lupa pastikan kalian meminjam yang tertulis kelas 10 semester 2. Ini ya. Ya. Apa saja sih yang akan kita pelajari pada mata pelajaran prakarya kelas 10 di semester 2 ini? Ya, seperti yang kita tahu bersama, pada mapel prakarya ada beberapa bab, saya menyebutnya bab yang akan dipelajari dalam mapel prakarya. Tetapi perlu kalian tahu, tidak semuanya bab dipelajari dalam satu semester, ya. Untuk kelas 10 semester 2, bab-bab yang akan dipelajari yaitu bab kerajinan. Kerajinan di sini kita akan belajar tentang wirausaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Ya, mungkin nanti wujudnya kita akan belajar membuat semacam miniatur candi atau wayang kulit dan sebagainya. Ya, bab yang kedua atau hal yang kedua yang akan kalian pelajari di mapel prakarya kelas 10 semester 2 yaitu tentang rekayasa. Yaitu apa saja sih yang dipelajari dalam bab rekayasa? Wirausaha produk grafika. Hal-hal yang akan kalian pelajari yaitu perencanaan usaha produk grafika, perencanaan dan produksi produk grafika, perhitungan harga pokok produksi grafika, pemasaran langsung grafika, dan yang terakhir, evaluasi hasil pembelajaran usaha produk grafika. Ya. Kemudian bab yang ketiga, ya, tentang bab budidaya. Kalau semester 1 budidaya tanaman pangan, kita di semester 2 mapel prakarya akan mempelajari budidaya tanaman hias. Beda ya, jelas beda. Kalau yang pertama budidaya tanaman pangan, kalau ini budidaya tanaman hias. Ya. Apa saja sih yang akan dipelajari di bab budidaya ini? Ya. Yang pertama ada proses produksi budaya tanaman hias. Kemudian perhitungan HPP, pemasaran langsung dan sebagainya. Tanaman hias banyak contohnya bunga-bungaan, ya, atau apa itu namanya, daun janda kembang dan sebagainya, ya. Dan yang terakhir yaitu tentang bab pengolahan. Pengolahan di sini di semester 2 ini hampir menyerupai di semester 1. Kalau di semester 1 pengolahan makanan awetan dari bahan nabati, kita di semester 2 akan mempelajari tentang pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Ya. Nah, ingat dalam mapel prakarya kita harus memilih salah satu dari keempat bab tersebut, dan apa yang akan kita pelajari yaitu tentang bab pengolahan. Karena pada semester 1 kemarin kita juga sudah mempelajari tentang bab pengolahan. Ya. Bedanya kalau semester 1 kemarin kita pengolahan makanan awetan dari bahan nabati, ini semester 2 makanan awetan dari bahan hewani. Kalian semester 1 sudah praktek membuat makanan awetan?
mayoritas berhasil, ya walaupun ada beberapa yang kurang berhasil, saya tetap mengapresiasi. Ya, pada semester 2 kita akan belajar tentang pengolahan makanan awetan hewani. Apa saja yang akan kita pelajari nanti? Ya, ada beberapa hal ya yang sebelum itu ya mungkin kalian akan sedikit menemukan tentang konsep pembelajaran kita. Kalau dulu saya membuat materi berasal dari PDF, saya pecah-pecah, kemudian kalian baca. Saya akan membuat metode yang lain ya. Kita akan sedikit membuat variasi metode pembelajaran. Apa yang kalian lihat ya, saya jelaskan di sini ya, biar ada variasi dalam pembelajaran ya, terutama pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online ya. Kembali lagi ke pengolahan makanan awetan. Apa saja sih yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan? Setidaknya ada 4 subbab yang akan kita pelajari dalam materi ini ya. Ingat, kita hanya belajar tentang pengolahan ya. Yang pertama, kita buka peta konsepnya saja. Ya, kita buka peta konsep materinya saja ya. Wirausaha produk makanan, pengolahan makanan awetan nabati. Hal yang pertama akan kita pelajari yaitu perencanaan usaha pengolahan makanan awetan hewani ya. Biasanya berisi tentang latar belakang kenapa sih kita harus mengolah makanan awetan hewani. Potensi makanan hewani itu kita banyak, teknologinya banyak, bahan baku melimpah ya. Dan yang kedua, kita akan mempelajari sistem pengolahan makanan awetan hewani ya. Prinsip pengolahan termasuk di dalamnya ada metode pengemasan, pelabelan, dan lain-lain. Contoh yang akan kita pelajari kali ini yaitu contoh olahan ikan asin ya. Asal kalian tahu, ada beberapa produk tentang makanan awetan dari bahan hewani ya. Bisa kalian lihat di layar ya. Salah satunya ini namanya ayam serundeng. Bagaimana dari satu bahan dasar hewani yaitu ayam dibuat olahan serundeng ya. Ini yang sering kita dengar atau kita familiar yaitu ikan asin. Bagaimana olahan dari bahan dasar hewani ikan. Ingat, tidak semua jenis ikan bisa diolah menjadi ikan asin. Untuk lebih lanjutnya kita akan pelajari di lain kesempatan ya. Ini juga olahan hewani dari bahan dasar ikan juga. Kalau ini yang namanya ikan sarden ya. Ini jelas lebih awet ya. Apakah ini pakai bahan pengawet? Ya, namanya juga makanan awetan, tetapi dengan kadar bahan pengawet yang masih bisa ditoleransi ya. Ini juga sering kita jumpai di sekitar kita yaitu telur asin ya. Telur ayam juga bisa dibikin makanan olahan awetan, cuman kita lebih familiar dengan telur asin ya. Ini juga termasuk salah satu produk olahan makanan awetan dari hewani dari bahan dasar udang. Kalau saya menyebutnya keripik mirong udang ya. Mirong, mungkin ada yang menyebutnya dengan rempeyek udang atau
yang lain. Yang jelas bukan udang goreng. Ya, walaupun prosesnya sama-sama digoreng, tetapi ini bukan udang goreng. Ya, ini lebih dikenal dengan mirong atau rempeyek udang. Ya, kurang lebih nanti kita akan di akhir semester kita akan praktek membuat makanan-makanan tersebut. Atau mungkin kalian punya pandangan makanan awetan yang lain, nanti akan kita pelajari bersama sambil jalan. Ya. Kembali ke peta konsep materi tadi. Setelah kita mempelajari sistem pengolahan makanan awetan hewani, kita akan mempelajari tentang perhitungan harga jual makanan awetan dari bahan hewani. Ya, sama seperti materi semester 1, ada biaya investasi, biaya tetap dan tidak tetap, harga pokok produksi, harga jual, dan perhitungan laba rugi. Ingat, mapel prakarya tidak hanya membuat suatu karya, tetapi juga ada sisi kewirausahaannya. Jadi kita akan menghitung kita belanjanya habis berapa, investnya berapa, ya, sampai kemudian ketemu HPP, kita mau ambil untung berapa. Intinya adalah kita harus untung dalam berwirausaha. Ya. Kemudian subbab yang keempat, kita akan belajar tentang media promosi makanan awetan hewani. Bagaimana kita punya produk, kita promosikan ke khalayak masyarakat luas, ya. Bagaimana produk kita supaya dikenal oleh orang banyak. Yang terakhir, kita akan belajar tentang konsiansi makanan awetan. Ini kaitannya dengan tempat kita untuk jualan produk kita. Ya, itu saja. Ya, apa yang itu saja sebagai pengantar awal kita, pertemuan awal kita. Ya, apa yang akan kita pelajari dalam mapel prakarya kelas 10 semester 2, khususnya bab tentang pengolahan. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan saya sampai akhir. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan, kata yang tidak jelas, penjelasan yang kurang lengkap. Silahkan masukkan kritik dan saran di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.